Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah di pertemuan kedua dan kita akan membahas tentang user recruitment. Lagi-lagi saya mohon maaf bila ada suara yang tidak diizinkan masuk ke dalam video ini ya. Langsung aja ke materi. Ini link untuk mengunduh template di 7 pertemuan ini. Apa itu user recruitment? User recruitment itu adalah suatu kemampuan yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan masalah atau mencapai keadaan objektif. Jadi user recruitment ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mendapatkan nilai yang objektif. Nah, ternyata ada beberapa cara untuk memahami pengguna secara lebih dalam. Ada 5 cara. Pertama, field research, yaitu melakukan wawancara dan observasi. Melakukan wawancara kepada user atau pengguna yang sudah menggunakan sistem atau aplikasi yang sedang kita review ini. Terus, focus groups, wawancara secara berkelompok. Kita di sini harus mewawancarai teman kita. Jadi walaupun kita sedang mereview aplikasi tersebut, tentu saja kita harus mencoba aplikasi tersebut juga dong. Nah, kita sesama anggota nih saling bertukar pikiran, berdiskusi apa kekurangannya, apa kelebihannya, harus diapakan sistem ini gitu. Untuk pokoknya ntar dikumpulkan dan mendapatkan satu tujuan. Terus user modeling, menganalisis. Nah, ini diskusi tersebut pasti membuahkan hasil yang tidak mungkin cuma satu hasil kan, pasti lebih dari satu hasil. Nah, dari hasil-hasil tersebut kita analisis sistem aplikasi tersebut. Setelah itu, information architecture analysis, mengevaluasi susunan informasi tentang produk dan mengidentifikasi keterhubungan komponen-komponennya. Kita mengevaluasi hasil yang telah kita dapatkan dan kita harus mengetahui apakah ada hubungan antara komponen-komponen di suatu aplikasi tersebut, di sistem aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada task analysis, penyimpanan dan memprioritaskan task yang dilakukan oleh pengguna terhadap produk dan jasa. Nah, selanjutnya ini ada form yang kita gunakan untuk menuangkan hasil dari wawancara kita. Di dalamnya itu terdapat biodata, behavior, pain point, needs, and goals. Pertama-tama yang kita lakukan saat kita mau wawancara, tentu saja kita harus mengetahui biodata si user, biodata si pengguna. Setelah itu, kita menanyakan pengalaman si pengguna dalam menggunakan sistem aplikasi tersebut. Apa sih pengalamannya? Dan kita tanya poin-poinnya tentang masalah dan kesulitan yang didapatkan oleh pengguna dalam selama menggunakan sistem aplikasi tersebut. Apa aja sih kesulitannya? Dan yang terakhir, kita pasti harus menanyakan apa kebutuhan dan harapan yang diharapin oleh si pengguna ini terhadap sistem aplikasi itu, atau yang sering disebut needs and goals. Kalau kebiasaan disebut dengan behavior, kalau poin-poin masalah dan kesulitan itu disebut pain point, dan kalau kebutuhan serta harapan itu disebut needs and goals. Nah, hasil dari wawancara yang kita dapatkan, kita tuangkan ke formulir ini sesuai dengan kolom-kolomnya. Nah, kalau di contoh ini namanya Irfan Sabdo Mustafa usernya. Dia umurnya 21 tahun, dia bekerja sebagai freelancer. Nah, dia di sini menanyakan tentang aplikasi Jack One Mobile. Dia menceritakan nih kebiasaan dia saat menggunakan aplikasi Jack One Mobile itu gimana, gitu kan. Terus dia juga memberitahu tentang kesulitan saat menggunakan aplikasi tersebut dan kebutuhan serta harapan yang dia inginkan dari aplikasi tersebut tuh apa aja. Bisa dilihat di sini. Nah, di slide ini itu ada penjelasan tentang card sorting. Apa sih card sorting itu? Sebenarnya lebih gampangnya itu ini seperti flowchart, tapi sebenarnya bukan flowchart. Kalau flowchart itu kan kita buat aplikasi dari awal sampai akhirnya. Itu aplikasi. Nah, kalau di card sorting ini sebenarnya cuma kita menjelaskan tentang menu-menu yang ada di aplikasi tersebut, tapi kita kelompokkan menu-menu tersebut. Seperti contohnya ini. Dia itu ada 2 keadaan di card sorting ini, ada keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal, kita
kita masukkan menu-menunya. Di pojok kiri ke bawah itu adalah menu-menunya. Menu di halaman ya, di halaman aplikasi tersebut. Itu ada quick booking session, ada travel guides, dan ada recommend cities in Canada. Itu menu-menunya. Geser ke kanan itu adalah isi dari ketiga menu tersebut. Register, find deals, recommend, upgrade account, list your property, recommend countries, dan selanjutnya itu adalah isi dari menu aplikasi tersebut. Itu di keadaan awal. Kita jelaskan. Di keadaan akhir, tetap kita gambar sesuai dengan keadaan awal, tapi di sini ada yang kita beri abu-abu atau ada yang kita silang hasilnya. Maksudnya itu ada yang kita hilangkan. Misalnya kita mau capai subscribe to get discount. Langkah-langkah apa saja yang harus kita hilangkan dari keadaan awal agar kita mudah dan cepat mencapai tujuan kita, yaitu subscribe to get discount. Nah, kita menghilangkan tentang find deals, recommend cities, upgrade account, itu kita hilangkan. Menu-menu itu kita hilangkan agar kita mudah dan cepat ke menu yang subscribe to get discount gitu. Jadi bedanya di keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal tuh kita kelompokkan semua menu, kita taruh, kita kelompokkan semuanya. Di keadaan akhir, menu yang sudah kita kelompokkan di keadaan awal itu ada yang kita hapus untuk mempermudah dan mempercepat sistem tersebut. Apa aja yang harus kita hapus untuk mempercepat sistem tersebut mencapai suatu tujuan yang kita inginkan gitu. Kalau di keadaan awal, setiap anggota sama pasti. Karena kan membahasnya aplikasinya sama. Pasti menu-menunya sama. Tapi kalau di keadaan akhir itu berbeda. Kenapa? Contohnya si A ini membahas tentang menu input tujuan lokasi kalau di aplikasi Trafi ya. Nah, apa aja sih yang harus dihapus untuk supaya cepat dan mudah langsung ke menu input tujuan lokasi, apa aja langkah-langkah yang harus dihapus. Nah, kalau si B, dia tentang pemilihan kendaraan. Apa saja yang harus dihapus agar lebih mudah untuk memilih? Apa saja yang harus dihapus langkah-langkahnya agar lebih mudah untuk memilih kendaraan biar lebih cepat, biar lebih efisien. Nah, itu pokoknya card sorting ini sebenarnya untuk keadaan awal dia menuangkan seluruh menu-menu dikelompokkan. Nah, kalau di keadaan akhir itu kita mengcopy lagi gambar yang sebelumnya, tapi di sini bedanya kita menghapus langkah-langkah yang menurut kita tidak diperlukan dan memperlambat jalannya sistem tersebut untuk mencapai tujuan kita. Nah, kenapa berbeda? Karena setiap orang mereview bagian-bagian yang berbeda gitu. Tentu saja card sorting di keadaan akhirnya itu pasti berbeda. Nah, kalau ini penjelasannya. Ini dia tentang Jack1 nih. Dia ngekelompokin tentang ada menu promo, ada scan to pay, ada merchant, ada login. Nah, itu ada isi-isinya juga kan. Ini keadaan awal. Selanjutnya itu ada keadaan akhir. Ternyata nih, untuk mencapai pembayaran nih, apa aja sih yang pingin kita hapus langkah-langkahnya biar cepat kita ke menu pembayaran. Merchant kita hapus, login kita hapus, daftar kita hapus, menu utama, rekening kartu kita hapus. Itu berarti langkah-langkah yang tidak kita perlukan di dalam Jack1 tersebut gitu. Hanya mengefisienkan, mensederhanakan lah istilahnya kayak gitu. Itu card sorting di keadaan akhir ya. Nah, ini lebih singkatnya seperti ini jadinya. Nah, kalau user journey ini di sini tuh dia terdapat biodata sama seperti tadi, dan isinya itu hasil wawancara kita terhadap user yang sama ya, sama formulir sebelumnya. Dia terdapat storyboard, step, needs, touch point, pain point, experience scale. Storyboard itu latar belakang si pengguna, kenapa dia memakai aplikasi tersebut, kenapa. Itu kita kasih tahu, kita infokan, kita tuangkan di formulir ini. Step-stepnya, apa keinginannya, apa kesulitannya. Nah, kita tuangkan
ke dalam formulir ini. Apa yang kita dapatkan dari hasil wawancara, kita masukkan ke dua formulir ini. Formulir yang tadi sebelumnya dan yang di slide ini. Sesuai dari hasil wawancara kita ya. Sekian penjelasan untuk pertemuan 2 tentang user requirements ini. Mohon maaf bila kurang jelas atau ada salah-salah kata. Nah, apabila kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.